Tapi OKB yang sekarang tuh ya, karena duitnya bener-bener kaget, banyak juga yang uang gelap gitu kan. Mohon maaf juga nih, rata-rata yang pakai baju semuanya udah juga dari ujung kepala ujung kaki juga uangnya belum tentu halal. Jadi ya cari pacar orang OKL, jadi mama papanya lu bisa nurunin ke dia kan. Aji, hai. Stylist juga kadang-kadang pendidikannya juga nggak nyampe ke situ kok. Nah, jadi gimana caranya supaya lu terlihat keren tanpa terlihat kayak Nora tadi lu lenong. Kalau Hai Rockers, balik lagi sama Maria dan juga Tera di Game HR Bali Podcast. Nah kali ini kita kedatangan orang yang sering berseliweran di FYP TikTok gue dan Maria. Ember yang ngomongin benda-benda mahal. Betul, pemarti fashion. Guys, lo tahu gak sih? Gitu, iya benar. Talenta bukan adalah Dino Agustino. Aduh. Gak gini. Cinta yo. Oh, ganteng. Wherever you go, it's a good morning hot rocker show. Jadi gue nih merhatiin ya di FYP, TikTok itu juga banyak banget dan beberapa temen gue tuh udah sering banget pakai baju tuh kayak marketing berjalan coy. Pakai baju-baju merek Supreme lah, Balenciaga lah. Udah gitu atas bawah kaki beda-beda. Iya kadang ada yang gitu, kadang ada yang semuanya Dior. Dor. Dibayar kayak gitu. Gue nggak ngerti itu tuh emang karena dia mampu apa dia minjem kayak Syahrini kan dulu dia minjem ya. Ada penyimpanannya. Nah kayak gitu tuh gue nggak ngerti apakah itu OKB atau OKL kayak gitu. Menurut lo itu OKB kayak gitu nggak sih? Mungkin OKB biasanya kayak begitu ya, kayak logo berjalan gitu. Tapi gue kan sebagai orang awam gitu, gue ingin menanya kepada orang lebih ahli gitu. Menurut Bapak Dino, Pak Dino melihat fenomena seperti ini bagaimana pendapatnya Pak? Sebenarnya sih gini sih, maksudnya lo mau OKB mau OKL sebenarnya ada aja yang kayak gitu. Tapi lebih kepada kayak menurut gue OKB itu uangnya baru dan cepat gitu kan. Jadi kayak misalnya OKB lo mulai dari tahun berapa sih 2000-an, tahun 90 2000-an. Brand-brand tuh baru mulai keluar, brand-brand baru mulai terjangkau betul. Ya. Jadinya orang-orang tuh akhirnya melihat perspektif kalau lo tuh kelihatan kaya kalau kayak gini. Bukan OKB aja kadang-kadang kayak gitu dandanannya gitu. Jadi emang semuanya sengaja dia taruh di depan kenapa gitu. OKB itu menurut gue yang sultan skincare zaman sekarang tuh kayaknya benar-benar dari ujung kepala ujung kaki semua harus branded. Sebenarnya karena mereka mau bilang bahwa gue mau masuk nih ke dunia baru yaitu dunia orang kaya gitu. Jadi dia anggap yang dipakai itu tuh kasih lihat bahwa dia tuh ada di situ. Sebenarnya enggak juga kan gitu loh. Emang lo sanggup gitu. Orang kaya yang asli enggak pakai baju branded. Gitu. Beda lagi nanti orang kaya yang asli angle-nya beda lagi. Tapi kalau OKB karena dia uangnya baru terus dia nggak tahu nih orang baru tuh nggak orang kaya baru kan sebenarnya nggak ada code of conduct-nya kan nggak ada kayak nih lo harus begini jadi orang kaya gitu nggak, dia lihatnya di TV. Zaman dulu kan dia di TV ya kan. Dipakai artis Hollywood, yang dipakai itu artis dia Hollywood gitu dipakai, ya. dipakai Kim Kardashian dipakai, cocok nggak masalah. Muka ditarik sampai pipi ketinggalan sama hidung, bibir delay. Contohin gimana. Bibir delay tuh kalau fillernya ketebelan. Betul. Jadi udah ngomong halo tapi bibirnya sedikit kayak halo gitu. Delay bibirnya. Jadi itu semua sebenarnya refleksi dari dia tuh lihat apa gitu. Sedangkan orang zaman dulu kan nggak punya referensi sebanyak itu kan gitu. Dan juga kerasanya kalau lo di Indonesia terutama lo tuh dianggap kaya oleh yang tidak kaya itu ngelihatnya dengan pakai itu. Misalnya contoh Balenciaga, contoh Bottega, itu kan semua brand-brand yang memang baru gede di Indonesia tahun 2000-an gitu. Makanya dia kayak semuanya lu pakai dari ujung kepala ujung kaki gitu. Tapi orang tuh kalau pakai dari ujung kepala ujung kaki tuh emang bener baju dia apa bukan sih? Tergantung. Lo lihat kartu kreditnya coba apakah memang dia gesek bener apa enggak. Tapi OKB yang sekarang tuh ya karena duitnya bener-bener kaget, banyak juga yang uang gelap gitu kan. Mohon maaf juga nih, rata-rata yang pakai baju semuanya udah juga dari ujung kepala ujung kaki juga uangnya belum tentu halal. Jadinya gue pernah lihat, post lu yang korupsi ya. Iya, enggak menurut gue bukan masalah suka korupsi doang, masih banyak ya. Kenapa enggak gue ngomongnya itu halal atau enggak? Lo kalau lo capek banget, lo buangnya enggak kayak gitu. Lo buangnya lebih bijak, lebih sesuai selera lo gitu-gitu. Jadi ya OKB akhirnya
OKB akhirnya memilihnya sesuatu yang dia lihat di depan mata aja. Akhirnya gitu deh lo kelihatannya Tapi kayak bukannya mereka kayak bersembunyi di bawah. Ini kan investment. Erame gue beli sekian, gue bisa Enggak ya? jual lagi. nggak ada investment di produk fashion, nggak ada investment. Kenapa? Karena memang umurnya pendek atau gimana? Karena pada dasarnya emang ya tergantung apresiasi masyarakatnya aja. Itu tuh depresiasi barangnya sih udah pasti jauh lebih rendah. Iya. Kayak yang Erame miliaran tuh bohong berarti. Ya enggak juga bohong, tapi maksudnya itu tetap dimakan waktu, tetap akhirnya nanti akan turun dan akan ada yang baru lagi. Kalau investment mungkin ke jam atau ke mobil atau ke berlian, boleh lah lo kalau misalkan nabung ke situ. Tapi kalau menurut gue balik lagi ke soal OKB ini kenapa kayaknya dandanannya kayak ondel-ondel gitu, karena sebenarnya mereka nggak punya pegangan nih. Code of conduct jadi orang kaya itu gimana? Lo tau nggak gimana caranya? Tiba-tiba ditransfer 3 miliar nih dari. Tera, lu Alhamdulillah kaya, bapak gitu. gue kemarin dapat proyek dari nih Ter, gue pegangin lo 3 miliar, lo belanja apa kayak gitu. Rumah gue pasti rumah dulu. Ya lo bukan OKB berarti. Lo kelas Tapi gue kelas belum nyampe kayaknya deh. Belum nyampe otaknya ke pamer kayaknya. Menyelamatkan diri dulu ya. Tapi lo Kak, gue mau nanya, misalnya lo ngeliat orang nih A sama B, lo bisa langsung tell nggak ini OKB apa OKL ya ini orang gitu? Kalau gue pribadi bisa. Contoh nih. Bedaknya abu-abu. Lo tadi pagi. Tadi gue ngerasa buka kayak abu-abu, padahal gue nggak pakai Iya. apa-apa. Kalau lo lihat ke mall bedaknya nggak nempel sama kulitnya menurut gue karena dari kecilnya nggak pakai skincare. Oh pakai purpuran gitu ya, purpuran yang kayak Jadi rada abu-abu. nung Iya. gitu. Yang habis Kalau mandi. enggak ya leher terus pas lagi kebuka dikit abu-abu ya belang. Kalau gue lebih ke situ sih, sama pakaiannya kadang-kadang emang yang nggak cocok aja. Maksudnya bukan yang nggak cocok ya, kemenoran kadang-kadang gitu. Kayak gimana sih yang menor itu? Iya. Ya. Ambil contoh Kak, satu Lo orang. pengen contoh, dideskripsikan nih. Iya, Itu takutnya deskripsi. pemirsa banyak yang tersinggung nih. Kayaknya lebih banyak yang tersinggung daripada yang ini ya. Gak kayaknya. apa-apa. Oh, Udah tanggung lo, Iya. jangan tanggung. Pendengarnya kebanyakan OKB nih kayaknya. Abis ini yang dengerin Hard Rock nol. Nggak happy ternyata. Jangan salah. Gua pun mau loh jadi OKB. Maksudnya iyalah. sama-sama kaya kan. Iya, Cuman bener-bener. permasalahannya menurut gua kalau mereka baru masih bingung tuh, nggak ada kendalinya. Tapi begitu kalau udah lama-lama juga jadi asik. 10-20 tahun lagi. Iya, 10-20 tahun lagi. Yang kemarin baru kawin sama konglomerat bule kan kelihatannya sekarang masih mbak nih. 10 tahun lagi udah jadi madam loh. Iya. Gitu loh. Jadi mereka belajar berdasarkan experience gitu, makanya kagetnya aja itu yang bikin kendali kayaknya Pantes dosen agak-agak. ya, Oh, pinter. gitu. Iya. Kalau gue mau bilang tadi rumah 3 miliar gue tuh yang pakai pilar-pilar coy. Oh iya, tapi takut melenceng jauh kan, makanya gue balikin lagi belokin gitu. Terus kenapa kalau orang-orang tuh pakai baju orang kaya tuh kan gue lihat tuh ada pernah kayak Baju orang kaya itu gimana sih? Nah itu gue nanya Nah, itu itu baju orang makanya. kaya kayak gimana? Kategorinya Lu itu. tanya gue aja deh gue yang jawab. Tapi gimana ya, maksud gue kan karena brand-brand tuh kan emang suka ada yang jiplak-jiplak brandnya sendiri Iya, iya, kan. Tapi betul. gimana sih kita misalnya nih Kak ada yang dengerin OKB, dia mau tahu Alhamdulillah gimana ya, iya alhamdulillah biar ya. mendidik dirinya sendiri gitu, biar jadi Oke. orang kaya yang benar. Jadi Yap. seperti apa yang dipilih Pertama puji Tuhannya emang dia alhamdulillahnya dia udah oka gitu kan, orang kaya daripada kita Nggak kayak gini. OM orang OM banyak bacot. OBB orang biasa-biasa lama kan. Kalau mending. Betul. Kalau OKB, kalau misalkan dia mau pilihnya iya atau enggak, sebenarnya balik lagi. Kalau ini jawaban seriusnya ya. Serius. Jawaban seriusnya tuh karena lo tuh udah punya style sebenarnya. Lo tuh sukanya all black atau gue sukanya yang sangat tidak gerah gitu. Lo tuh stick sama apa yang lo suka. Kedua, lo stick sama siluet lo. Yang ketiga, lo suka sama style selera lo sendiri tanpa harus dipengaruhi oleh sesuatu dari luar. Contoh, lo nggak usah ngelihat, gue suka nih Instagramnya si ini nih, si Sultan ini sih, si Sultan itu gitu. Kayaknya gue mau kayak gitu. Nah, ketika lo bilang lo mau kayak gitu, lo akhirnya jadi nggak diri sendiri. Oh, tapi kan emang trennya jadi lagi influencer. Nanti influencer nggak dapet duit. Kalau Lo nggak enggak, ada. influencer kan nggak harus pakaiannya aja. Kayak gue influencer kan edukasi, ya kan? Ya, Iya. Instagram, TikToknya bisa ya. Betul. Influence-nya orang tidak buang sampah sembarangan. Influence banyak lah. Influence menjadi lebih gembira kayak kalian, ya kan? Di luarnya dalamnya Dalamnya Iya, jadi lebih ke dia tuh
jangan melihat sesuatu tuh yang referensinya dari luar tapi sebenarnya dari dalam. Kalau emang lo terlalu suka banget sama tuh tas, ya lo akhirnya karena suka banget sama tuh tas, bukan karena dia pakai tas itu gue harus lebih heboh lagi, dia pakai tas itu gue harus lebih heboh lagi. Nah udah itu udah mulai jadi sosial Nggak gejolak jelas, lah, ya, gejolak ya. sosial gitu. Oke. Lo pun yang bukan orang kaya juga ujung-ujungnya jadi norak. Iya, gitu. kalau emang gak sesuai sama Oh style. iya, ya. takutnya pasar Badung lo acak-acak lo pakai semua mah juga kurang cocok gitu. Aduh, Untung gue belum pernah ke pasar Badung ya. Iya. Paling pasar Semat lah, jajan bakso Rudi. Pakai semangka ya, semangka sama mangga. Mangga. tapi gue tuh gitu. penasaran loh, kalau apa ya, idenya tuh dari mana sih orang tuh kok pengen pakai brandnya yang kelihatan tuh dapat idenya dari mana sih sebenarnya? Yang biar kelihatan, maksudnya biar Biar kelihatan kaya gitu. Ya itu lagi balik lagi sebenarnya dari sosial. Lo nih gini, lo mau masuk ke dunia atau danau sosial yang baru. Kayak gue deh ngebayangin gitu ya, kita masuk ke dunia sosial yang baru yang belum pernah lihat sebelumnya. Lo akhirnya memikir dan membuat kondaknya itu atas dasar pikiran lo sendiri. Oh nih kalau orang kaya nih pakainya yang begini nih. Oh nih orang kaya nih pakainya yang berliannya model begini. Padahal nggak tahu berlian itu ada yang berlian pabrik, ada yang berlian asli gitu. Yang kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya dia tidak tahu source kenapa dia pakai itu. Nih linen nih kayaknya dia pakainya yang begini ya, Loro Piana ya, begini-begini. Terus akhirnya dia cari yang mirip-mirip tapi kok akhirnya nggak cocok gitu. Sebenarnya karena dia tidak punya lah, balik lagi Nggak punya yang ada aja dan rata-rata mereka tuh belum punya akses kepada brand-brand yang memang sudah dipakai atau kualitasnya specifically disukai oleh seseorang. Jadi kalau misalnya lo lihat, lo datang ke mall ya akhirnya itu yang dibeli. Lo lihat ya di mall kan ya adanya memang brand-brand Ya, yang baru itu keluar di aja, 2000. ya. Nah akhirnya mereka akan ke situ terus. Mereka ke Singapura yang ada yang di mall ya itu. Mereka ke Hong Kong sama yang ada yang di Di situ. situ Mereka lagi. ke Eropa adanya pun itu. Just tip lagi kalau Betul. Nah itu yang ada di scroll di Instagram. Akhirnya mereka hanya pakai yang tersedia. Bukan karena dia, gue suka banget linen nih, gue carinya linen yang paling karena begini-begini mereka gini. nggak ada akses kan coy. Nah betul, Iya. itu dia. Karena mungkin aksesnya akan ada 5-10 tahun lagi. Setelah dia punya lingkungan yang benar lah gitu ya. Emang benar-benar ada kok. Maksudnya OKB yang keren juga ada karena dia bertemannya bener. Sahabatannya bener gitu. Linknya bener, networknya bener. Makanya jadi kadang-kadang kalau orang-orang yang masuk ke dunia baru itu yang utusan-utusan daerah pelosok ya, tiba-tiba nuansa kabupatennya masih ke bawah, terus jadinya masuk Langsung. situ susah. Jang-jengjong Hijau lah ketemu namanya. kuning, iya gitu. Langsung segeng bajunya Balenciaga. Iya, untung nggak banci siaga ya. Baju siaga ada. Lain lagi. Gitu. Iya. Tapi kalau menurut gue ya nggak apa-apa kok lo jadi OKB ya nggak sih? Maksudnya serah lo mau pamer Betul. aja gitu. Karena ya OKL itu maksudnya dia membanggakan warisan keluarganya. Ya. OKB itu membanggakan usahanya sendiri cuy. Betul. Karena dia kaya karena usaha Iya. sendiri. Betul. Itu bedanya itu juga sih. Karena harta keturunan keluarga dan mungkin sebenarnya harta dia dari zaman Orde Baru dulu. Oh iya. Yang Kenal. Jadi rambutnya sasar. iya, nggak apa-apa. iya, Tapi zaman itu kan juga sangat makmur. Indonesia Makmur, sangat betul. makmur gitu. Dan waktu itu kenapa perbedaannya OKL tuh seleranya lain sama OKB seleranya lain? Karena opa omanya dulu pakai itu. Udah terbiasa Mama ya. papanya dulu pakai itu. Pesawat dulu cuma satu yang ke Belanda, which is iya. cuman KLM. Kenapa orang pakai MCM? Kenapa orang cuma pakai Chanel? Karena cuma terbang dari Schiphol sama dari Paris, dari Charles de Gaulle. Adanya brand itu. Kenapa parfumnya Chanel, kenapa jamnya Cartier? Karena cuman itu di pesawat tersebut. Betul. Itu sebenarnya karena pengetahuan aja. Terus akhirnya mereka terdidik dengan itu, mulai Brunelli, terus Paciotti gitu-gitu tuh karena adanya di situ. Kenapa parfum juga itu doang? Waktu jualan parfum di Charles de Gaulle ya itu doang gitu. Tapi menurut lo orang tuh kan udah style nih sekarang banyak, apalagi ada brand-brand lokal dan segala macam. Itu tuh style tuh bisa dibeli dari duit atau enggak sih? Enggak sih. Gimana? Lo nggak bisa beli taste, lo nggak bisa beli style pakai uang. Lo bisa dengan jam terbang. Terbang kemana? Tergantung. Ada yang terbangnya mingguan, ada yang terbangnya harian. Terbang harian. Atau kalau punya banyak duit ya udahlah bayar stylist gitu kan, kayak Gus kemana ada stylistnya. Ya, mahal. Sampai sekarang face-nya dipakai-pakai mulu. Stylist juga itu kadang-kadang gimana? pendidikannya juga nggak nyampe ke situ kok. Nah, jadi gimana caranya, Ya, caranya supaya lo terlihat gimana? keren tanpa terlihat kayak Nora tadi lu lenong. Kalau baseline ngomong adalah lo jadi diri sendiri dulu deh pertama. Lo Iya. ngerti dulu siluet sama yang lo suka apa.
baru lo kembangin secara styling. Menurut gue sekarang lo nggak harus mahal, tapi lo ngerti dulu aesthetics, styling, sama apa yang sebenarnya masuk nih aestheticsnya di tahun ini atau di tahun depan. Udah lo stick dulu di situ. Abis itu baru di top up sama pengetahuan yang lo emang suka. Lo jatuh hati gak nih sama barang ini? Lo jatuh hati gak nih dengan style ini? Akhirnya lo masuk ke subculture. Apalagi 2024, 2025 ke depan subculture-nya lebih banyak lagi. Jadi lo cocok-cocokan aja. Lo emo nih, emo giri. Gue misalnya tropical, semi formal tropical. Lo mungkin yang R&B. Ya udah stick masing-masing. Lo kalau tiba-tiba suruh jadi style R&B, jadi gue kuncen ini dong, kuncen kuburan coy gitu gini. Emo gitu kan, gue nggak bisa tiba-tiba gue emo lo keder gitu. Nah itu aja betul. stick dulu sama apa yang lo mengerti dan apa yang lo happy lah gitu, sesuai dengan apa yang lo masuk gitu. Oke. Barang yang mesti dipunya apa sih supaya kelihatan keren gitu, style. Kelihatan kelasnya. Iya, kelas. Oh kelas, kalau Menurut lo? oke, sesuatu yang top up berarti ya. Iya. Iya. Kalau cewek menurut gue nggak boleh salah pilih tas sama sepatu. Tas sama sepatu. Kalau cowok nggak boleh salah pilih jam. Coba jamnya, gini dong. Biasa aja. Gue udah lihat, gue udah ngintip tadi. Oh itu gitu. Iya. Lo bisa dapetin yang murah tanpa harus mahal. Gimana caranya? Bisa vintage, bisa archive. Archive tuh yang 10 tahun, vintage di atas 30 tahun. Lo bisa cari thrift. Dan itu semua barang-barang OKL atau barang-barang stylish itu banyak kok yang archive dan vintage. Tapi lu pernah ngomong thrift tuh, gak sebarang thrift. Lain dong, itu barang thrift sama barang sampah dari luar negeri beda. Itu ilegal. Ilegal. Thrift yang menjadi sampah bal-balan itu ilegal karena tidak bayar pajak dan tidak ada pembersihan waktu masuk ke Indonesia. Dan itu makanya dari Menteri Perdagangan itu itu boleh. ilegal masuknya. Tetapi kalau yang legal atau cuma thrift, Kayak barang bujang lo doang. buat gue, barang gue buat lo itu thrift, boleh. sama boleh. Lo mau beli, ini boleh kok gue lepas Berarti yang gitu. OKL udah bosen, kita boleh beli barangnya. Boleh. Mungkin ya cari pacar orang OKL, jadi mama papanya lo bisa nurunin bener ke dia juga. kan. Aji, hai. Aji jangan salah, Rolex tahun 80 itu sekarang dijual bisa 95, 150 juta. Gimana cari Aji? Yang niang-niang yang cari Aji coba boleh ditanya. Ya Ida Bagus, Ida Ayu dan Agung-Agung. Iya. Oh, itu emang ngaruh ya? Ngaruh. Iya, oke deh. Ngaruh. Dino mungkin last statement ya untuk orang-orang mau itu masuk. Dia kaget. Ya, tetap Ya ini ya. ya. Apa Sebagai ini siapa apa ini dia? hari ini? Ini Lagi Iya. syuting. Lagi syuting. ini OKBB, OKBB, Boleh sini. Ya, TBB, orang kaya biasa-biasa style aja. rambutnya Jeffrey Nicole. Oh iya. Bajunya Bajunya? macan-macan. iya. Aku pikir Nirina Zubir tadi. Sepatunya sepatu lebaran putih terus. Iya. Gitu, ya kan ya bagus tuh, style bagus. Tapi tadi apa tadi? Enggak, tadi gue mau nanya closing statement tapi ada yang datang. Iya, Tapi kok pergi lagi pergi ya? lagi. Iya, bikin Iya, bingung iya, jadinya. Oke, kalau menurut gue style OKB, OKL menurut gue lo alhamdulillah dulu karena lo sudah OK. Ya kan? Ada juga OKL, GKKL, orang kaya lama nggak kaya lagi. Ada juga barang-barangnya doang OKL. Gitu. Sebenarnya style doesn't matter. OKL yang norak juga banyak. Tapi menurut gue balik lagi ketika style sama fashion itu nggak bisa jadi satu. Style itu adalah how the way you wear it. Fashion itu apa yang ada di tahun itu. Jadi lo datang dulu, lihat dulu siluet tubuh lo itu gimana, apa yang bikin lo jatuh cinta dari desainnya, dan yang ketiga apa yang ngerasa paling flattering buat lo. Karena cuma lo doang yang tahu. Ketika lo lihat itu dari luar, udah bye. Lo mau KL, kok norak, apa nggak masuk, alay, jamet, segala macam lah gitu. Itu karena cocok-cocokan kan. Tapi kalau ternyata cocok, wah ternyata gue cocok banget nih style jamet gitu. Lo nggak akan ngatain gue. Iya. Emang dari dalam coy, dari dalam terpancar. Nuansa. Jametan saya itu terpancar. Nuansa wajah gue emang burja ya, buru-buru Jawa. Buru Jawa. Nonet tadi. Tapi jangan salah. Tapi ternyata cocok. Cocok. Gitu. Dan itu bawa aja. duit. Iya. Betul. Itu cocok. Jadi balik lagi, lo nggak usah perspektif dari luar itu lo masukin ke lo keluar aja dari lo cocoknya ini flattering kata-kata gue, lo ingetin apa yang paling flattering buat lo, itu berarti cocok buat lo. Kalau lo udah ragu-ragu jangan pakai deh. Jangan pakai. Berarti nggak usah pakai.
Nggak usah, karena lu udah flattering apa Oh, iya, adanya. apa Oh, tapi lo kalau nggak pakai kadang-kadang suka ragu-ragu. Ragu dong. Lah nanti gak selesai gitu. Ya lah Hardrockers, terima kasih nih udah dengerin GMHR Bali Podcast ya kan. Iya, terima kasih lo. Ya pamit, terima Kita kasih. ini Juga. belum bilang makasih lu mah Oh, dada-dada belum aja. dada-dada. Ya, belum bilang makasih gue. Belum makasih lo. Makasih lo Dino udah Jangan makasih datang. doang dong. Apa? Voucher. Voucher. Nanti ada voucher dari Nih. dari ibu ini ya, ibu. Ya. Gitu voucher. Dari LBA. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Iya, Hardrockers. bye-bye. Bye.